Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Ngopi Desa. Kali ini kita hadir lagi di acara Ngopi Desa. Kebetulan di bulan suci Ramadan ini kita kedatangan tamu orang yang luar biasa dari Jakarta, yaitu Pak Yusra. Beliau adalah Kepala Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selamat malam Pak Yusra. Malam. Pak Yusra, bulan Ramadan ini pengalaman di Jawa Timur yang pertama apa yang keberapa kali ini, Pak? Jadi ke Jawa Timur ini sejak saya dilantik pada tanggal 3 Januari 2021 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini yang kedua kali. Yang kedua kalinya. Setelah beberapa waktu lalu saya ke sini dengan Mas Menteri. Saat ini saya dengan Bapak Inspektur 1 Pak Nepo silaturahim ke kantor KPW Provinsi Jawa Timur untuk lebih mendekatkan diri. Teman-teman perlu diketahui bahwa di kantor kita tidak hanya kedatangan Pak Yusra saja, tapi all team, seluruh yang ada di bawah jajarannya Pak Yusra, yaitu tentang Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pak Yusra, ini kan kalau disingkat ini KP3MD begitu Pak Yusra? Ya. Atau bagaimana? Pisah juga KP3MD atau kepanjangannya itu Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menangani apa saja itu Pak Yusra? Kebetulan saya diberi amanah oleh Gus Menteri untuk menangani terkait dengan pendampingan masyarakat yang ada di desa. Jadi saya mengurusi para pendamping yang jumlahnya ada 35.000 orang di seluruh Indonesia. Yang memiliki tugas pokok mereka itu adalah mendampingi masyarakat pada tugas-tugasnya untuk kegiatan pendataan SDGs desa, terkait dengan pemanfaatan dan penyerapan dana desa, terkait dengan distribusi BLT dana desa, terkait dengan pengawalan BUMDes, dan seterusnya yang terkait tugas dengan tugas lain yang diberikan oleh kementerian kepada pendamping desa. Itu yang jadi tugas saya, untuk memberikan penguatan kepada seluruh pendamping desa. Nah, begini Pak Yusra, dana desa dari mulai adanya dana desa Ya. tahun 2015-16an itu mulai cair di pemerintah desa. Pemerintah desa itu masih banyak Pak Yusra menyerap anggarannya dari dana desa itu hanya untuk kepentingan infrastruktur. Sedangkan pengembangan masyarakat desa itu justru kecil sekali prosentasenya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ya. Sebenarnya harapan apa yang ada di Jakarta, kemudian manfaat dana desa untuk pengembangan masyarakat desanya sendiri Pak Yusra? Jadi di tahun 2022 ini harapan pemerintah itu bagaimana kemudian dana desa bisa dimanfaatkan untuk satu, pemulihan ekonomi berskala desa, yang kedua terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, kemudian terkait dengan adaptasi baru karena kita mudah-mudahan baru bisa keluar dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita berharap dana desa ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga desa. Makanya Gus Menteri, Bapak Presiden berharap dana desa itu tidak keluar dari desa itu sendiri, tapi berputar terus di desa untuk bisa dinikmati oleh warga desa itu sendiri. Harapannya semakin meningkat tingkat ekonomi masyarakat warga desa, dan tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat di desa itu sendiri. Itu kira-kira. Saya sendiri kan juga pendamping desa Pak Yusra. Jadi ada beberapa yang menjadi keluhan di pendamping itu adalah ketika pendamping desa mengarahkan pemerintah desa dalam konteks agar mengembangkan sumber daya manusianya. Ada adikum yang dikatakan oleh pemerintah desa itu, paling ya gitu-gitu aja. Nah, ini sebenarnya trik apa yang paling jitu kemudian agar pemerintah desa ini mau benar-benar serius mengembangkan sumber daya manusianya agar terwujud kemapanan ekonomi mandiri di desa tadi? Nah, itulah kemudian sekarang ini kita sedang mengerjakan terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau
di mana kemudian kita berharap bahwa dengan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini peningkatan SDM di desa, mulai dari aparatur desa sampai pada warga desa semakin meningkat sumber daya manusianya. Jadi dari aspek tingkat pendidikan, dari SMA dia bisa melanjutkan ke S1, S1 bisa ke S2 dan seterusnya, sehingga dengan demikian ada terjadi perubahan pola pikir, cara berpikir masyarakat. Dan ini yang selalu digaungkan, disampaikan oleh Gus Menteri, bagaimana kemudian warga desa itu bisa terus berubah cara berpikirnya dengan melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Berarti sebenarnya di Kementerian Desa itu ada anggaran khusus begitu ya Pak Yusra, kemudian bisa menjadi konsentrasi agar pemerintah desa ini benar-benar fokus untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Ya, jadi sebetulnya sekarang kita mendorong bagaimana kemudian pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Desa. Jadi kita memfasilitasi pada wilayah bagaimana kemudian menyiapkan kesempatan bagi warga desa itu untuk bisa meningkatkan diri. Nah, oleh karena itu pemanfaatan dana desa ini bisa sebahagiannya digunakan betul-betul dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, kalau meningkat kapasitas, meningkat pengetahuan, secara otomatis juga kemudian bisa meningkatkan tingkat keterampilan warga desa. Termasuk di dalamnya bagaimana kemudian cara berpikir menjadi semakin maju desa itu sendiri. Oleh karena itu kita berharap dana desa ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, tepat waktu pemanfaatannya, dan tepat jumlah pertanggungjawabannya. Harapan kita seperti itu. Jadi teman-teman, setiap apa yang ada di Kementerian Desa sebagaimana Undang-Undang Desa, memang salah satu tugasnya Pak Yusra adalah mengembangkan sumber daya manusia agar tercapai tujuan ekonomi mandirinya, termasuk mungkin yang belum kita sentuh ini soal pendamping desa. Kalau di Jawa Timur ini PLD itu tidak dikenal, pendamping lokal desa itu tidak dikenal Pak Yusra. Apalagi tenaga ahli itu tidak dikenal. Yang dikenal itu ya pendamping desa. Bahkan ada di salah satu desa di Kabupaten Mojokerto itu, ketika ada media yang nge-move menjelekkan tentang pendamping desa itu, mereka mengatakan bahwa pendamping desa itu memang tidak ada gunanya. Kira-kira begitu Pak Yusra. Padahal yang diajak ngomong ini ya pendamping desa Pak Yusra. Oh iya. Terus begitu pendamping desa bilang, loh saya ini juga pendamping desa. Loh pendamping desa itu sajane dia ya. Kira-kira begitu. Mungkin bahasa Jawanya begitu Pak Yusra. Jadi masih ada masyarakat dan atau pemerintah desa yang belum begitu mengerti struktur tentang pendamping desa, struktur TPP sebenarnya, tenaga pendamping profesional. Struktur TPP itu mulai dari Jakarta hingga paling yang terkecil itu apa saja Pak Yusra? Iya, jadi kalau kita mengacu pada keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa, di situ sangat jelas dikemukakan bahwa TPP itu adalah kepanjangan dari tenaga pendamping profesional, yang mulai dari desa disebut dengan pendamping lokal desa, itu adalah menyebutkan tingkatannya. Jadi ada tingkatan mulai dari PLD, terus kalau di kecamatan tingkatannya adalah PD, pendamping desa. Naik lagi satu tingkat di kabupaten namanya tenaga ahli profesional di tingkat kabupaten. Begitu juga di provinsi, ada juga tenaga ahli kita di provinsi. Meskipun semakin ke atas semakin mengecil jumlahnya. Begitu juga di pusat, di Jakarta ada tenaga ahli profesional pusat, namanya tenaga ahli pusat. Itu jumlahnya dulu banyak, sekarang tinggal 43, karena Gus Menteri berharap yang kita mau perkuat itu ada PLD-nya, supaya semakin dikenal oleh warga desa, karena ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga desa itu adalah PLD-nya. Dan tidak seperti juga kemudian, saya kira tidak boleh digeneralisir bahwa banyak pendamping yang atau umumnya pendamping tidak dikenal.
banyak pendamping itu yang berprestasi dengan memberikan pendampingan terhadap desa, maka kemudian betul-betul dana desa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa itu sendiri. Bahwa kemudian memang masih ada yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat, ya tugas kita untuk memperkenalkan. Karena memang setiap tahun kita memprogramkan untuk peningkatan kapasitas para pendamping desa itu. Tahun ini saja kita merencanakan 150 kabupaten yang kita akan tingkatkan kapasitasnya, khususnya di tingkat PLD, pendamping lokal desa, supaya mereka lebih dekat terhadap masyarakat setempat. Mungkin sebelum pertanyaan lanjutan Pak Yusra, karena channel kita ini namanya Ngopi Desa, Pak. Kita ngopi dulu. Oh iya, terima kasih. Ngopi dulu guys dengan Pak Yusra. Makasih guys. Kita ngopi bareng di Jawa Timur. Pertanyaan lanjutan Pak Yusra, dari kacamata di Jawa Timur saja, setelah saya secara pribadi kunjung ke kabupaten kota di Jawa Timur, karena kebetulan di pendampingannya ada satu, yaitu Kota Batu, itu juga ada desanya. Ya. Cuman dari sekian banyak pendamping masih ada PLD itu yang mendampingi lebih dari 3, lebih dari 4. Kalau menurut keputusan Menteri nomor 40 itu kan maksimal 4 satu PLD, begitu Pak Yusra. Ya. Sebenarnya kekurangan kuota kita ini kisaran berapa Pak Yusra? Jadi begini, di tahun 2022 ini setelah keluar RKP tahun 2021, tahun 2022 ini kita oleh Kementerian Keuangan ditetapkan menjadi 35.000 pendamping. Padahal mestinya kuota kita itu di awal sejak 2015 itu ada 40.000, tapi karena keterbatasan APBN, maka kemudian anggaran kita hanya tersedia untuk bisa membiayai 35.000 orang. Nah, itulah kemudian kenapa bahwa ada pendamping lokal desa itu yang mendampingi atau mengampu sampai melebihi atau melewati jumlah 4 desa satu pendamping lokal desa, karena memang kuota kita mestinya 40.000, tapi yang bisa tercover di 2022 ini hanya 35.000 orang, sehingga harus kita berdampak pada satu pendamping lokal desa ada yang mengampu atau mendampingi sampai 5, ada yang 8 desa. Nah, mudah-mudahan ke depan ini setelah ekonomi kita semakin membaik, bisa kita mencapai 40.000 pendamping di seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian kuota satu pendamping lokal desa itu bisa mengampu hanya paling banyak 4 desa bisa tercapai, mudah-mudahan. Amin, amin. Berarti kekurangannya kisaran 5.000-an. 5.000 lebih. 5.000 itu angka yang memang tidak sedikit kalau Ya, untuk betul. Sumber daya manusia. Baik teman-teman, ada hal yang menarik yang ditanyakan ke Ngopi Desa itu adalah soal peran pendamping desa. Kalau tadi saya mengatakan ada sumir, ada yang mengatakan tentang beberapa kejelekan pendamping desa. Namun fakta di lapangan saya menemukan begini Pak Yusra. Saya bertugas di Mojokerto itu beberapa tahun, justru ada PLD yang kemudian menjadi perangkat desa, menjadi sekretaris desa, ada yang menjadi bendahara desa, dan kemudian ada satu juga yang di Mojokerto dan atau bahkan di provinsi lain, di kabupaten kota lain juga, itu PLD yang kemudian mengundurkan diri dan menjadi kepala desa. Dulu gurunya desa, sekarang menjadi pelaku, ya, jadi pemerintah desa. Ini sebenarnya efek baik atau bagaimana ini sebenarnya Pak Yusra? Ketika PLD kemudian jadi kepala desa dan jadi perangkat. Saya kira ini memang tidak bisa dipungkiri, di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini ada beberapa pendamping desa kita atau pendamping lokal desa kita yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi sekdes. Tapi di Juknis kita, ketika misalnya PLD itu sudah menjadi kepala desa dan menerima penghasilan dari penghasilan tetap yang sudah ditetapkan di peraturan
bahwa kepala desa itu mendapatkan penghasilan tetap setara dengan ASN golongan 2A 0 tahun masa jabatan, maka kemudian secara otomatis kita berhentikan dari pendamping desa karena tidak dibolehkan menerima dua sumber mata penghasilan dari APBN yang sama-sama sumbernya dari APBN. Nah, bahwa kalau kemudian ini bisa disebutkan menjadi atau diduga menjadi ancaman, saya kira tidak, karena memang warga desa kita dari hari ke hari itu semakin cerdas, semakin pintar, semakin memahami segala hal dengan lingkungannya. Siapa yang kemudian bisa membawa amanah yang kemudian diharapkan oleh warga desa itu sendiri, karena mereka juga mendapat kesempatan dan tidak ada larangan untuk menjadi kepala desa. Hanya saja kalau sudah terpilih dan dilantik harus secara otomatis diberhentikan gitu. Itu juga yang jadi ASN, yang jadi sekdes sepanjang, tapi kalau dia ikhlas menjadi sekdes tidak menerima penghasilan dari APBN, dari rupiah murni, saya kira nggak masalah, silakan aja. Soalnya hanya pada posisi gaji. Iya. Jadi kalau teman-teman mau jadi kepala desa tapi tidak digaji, mau jadi perangkat tidak digaji, tidak masalah kata Pak Yusra. Berarti itu pengabdian. Iya. Honornya, gajinya tetap dari honornya desa. Iya. Tinggal dipilih saja mana honornya yang mau diambil. Kalau honornya itu di kepala desa lebih besar, saya kira ya pilih yang sana. Biasanya begitu. Mana yang besar, kalau pendamping lokal desa lebih besar ya biasanya, tapi umumnya sih semuanya memilih kalau saya jadi kepala desa pasti lepas ya. Cuman memang banyak PLD yang kemudian mengundurkan diri dan jadi kepala desa. Yang belum itu adalah tenaga ahli kabupaten mengundurkan diri terus jadi bupati. Nah, kalau saya mengundurkan diri kira-kira jadi bupati mana? Monggo silakan, karena semua warga negara itu berhak dan diberi kesempatan gitu kan, untuk mendapatkan jabatan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, pada kita. Saya kira begitu ya. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir Pak Yusra, oleh ke Jakarta, ada beberapa hal yang menarik di Jawa Timur ini Pak Yusra sebenarnya, yaitu tentang data dasar desa. Jadi di dalam Permendagri 114 dan Permendes 21 tentang pemberdayaan masyarakat desa, terutama fokus pada posisi perencanaan, itu IDM dan SDGs memang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah desa sebagai data dasar agar perencanaan mereka itu benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Nah, pertanyaannya Pak Yusra, sejauh mana kemudian IDM ini benar-benar mampu menjadi guidance pemerintah desa agar mudah diakses, yang pertama mudah dimengerti hasil dari pendataan SDGs. Oke, jadi memang di tahun 2021 Gus Menteri mencanangkan untuk kemudian di seluruh Indonesia dapat melakukan pendataan SDGs desa. Kenapa ini dilakukan? Harapannya adalah bagaimana kita memiliki data mikro. Data mikro itu data yang dalam skala kecil. Jadi kalau bicara misalnya kemiskinan, ya tanya orang desa, yang tahu persis berapa jumlah orang miskin ya orang desa itu. Yang tahu persis melihat, mendengar, merasakan bahwa ini benar-benar miskin ya orang di desa, Makanya kemudian itu dilakukan pendataan melalui SDGs supaya ini kemudian bisa dijadikan dasar oleh kementerian manapun juga untuk melakukan intervensi dalam penanganan kemiskinan. Sehingga dengan demikian harapan kita ke depan bahwa misalnya di desa A jumlah miskinnya 10, tahun ini yang dientaskan ada berapa, atau pertambahannya ada berapa, dan ini sifatnya sangat dinamis. Oleh karena itu harapannya setiap tahun ini terus diupdate. Nah, maka kemudian kita harapkan ada yang menjadi wali data di desa itu yang terus mengupdate, yang kemudian mengalami penyakit menahun ada berapa, kepala keluarga perempuan itu ada berapa. Nah ini yang tahu persis siapa? Ya orang warga desa itu sendiri. Itulah kemudian kita berharap bahwa data SDGs desa ini betul-betul menjadi dasar mikro yang diperpegangi oleh siapapun juga untuk dalam rangka melakukan intervensi, baik itu pembangunan, baik itu pemberdayaan terhadap warga desa itu sendiri. Itu harapannya. Berarti sebenarnya SDGs itu
tidak lari kemana-mana begitu Pak Yusra. Ya. Dikelola oleh pemerintah desa sendiri untuk warga desa sendiri dan oleh desa sendiri, milik desa itu sendiri. Dan milik desa sendiri. Nah ini memang baru pertama kali di negara ini bahwa desa memiliki kewenangan utuh untuk mengelola data mereka sendiri dan menentukan data mereka sendiri. Ya. Kalau yang dulu-dulu mungkin dari BPJS, dari data yang lain itu kan dikelola oleh harus berjenjang begitu Pak Yusra. Kalau SDGs ini langsung data mengisi sendiri, di aplikasi, eksekusi sendiri, dieksekusi sendiri. Yang tahu persis warga desa sendiri bahwa si A ini betul-betul miskin dan datanya data mikro berbasis warga itu sendiri. Nah, data dari RT ke warga itu sendiri. Jadi datanya data mikro. Kalau ini sambil guyonannya begini Pak Yusra. Kalau se-Indonesia begitu, sebenarnya data pendamping yang paling besar yang dibutuhkan oleh Kementerian Desa itu di provinsi mana Pak Yusra? Kita ada beberapa provinsi memang. Provinsi yang gemuk begitu? Ya. Karena jumlah kita ada 3 kategori memang. Jadi ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau yang gemuk itu misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Medan, itu Aceh, Sulawesi Selatan. Ini termasuk NTB. Ini jumlah itu biasanya ditentukan jumlah pendamping TA provinsinya ada 9. Ada yang sedang, jumlah kabupatennya sedang, tidak terlalu banyak, itu ada 7. Tapi kalau yang sedikit, misalnya hanya 4 atau 5 kabupaten dalam satu provinsi, maka TA provinsinya itu hanya ada 5. Ada 5. Jadi ada 5, ada 7, ada 9. Jadi memang kalau di Jawa Timur ini termasuk kategori besar karena memang jumlah kabupatennya banyak. Jumlah kabupaten, jumlah penduduk banyak, jumlah desanya begitu. Jumlah desa juga banyak, sehingga dengan demikian dipastikan juga jumlah pendampingnya pasti banyak. Ini sekaligus kami mengklarifikasi Pak Yusra bahwa kok Jawa Timur jumlah pendampingnya banyak, bukan karena menterinya dari Jawa Timur, tidak, tapi karena memang jumlah kabupaten kotanya besar, banyak maksud saya. Yang kedua karena jumlah desanya banyak begitu Pak Yusra. Baru yang ketiga mungkin jumlah penduduknya. Dan tidak hanya Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Aceh, Sumatera Utara, ada Sulawesi Selatan, ada NTB. Ini jumlah kabupatennya, penduduknya juga banyak. Jadi bukan karena menterinya dari Jawa Timur, tidak. Tapi memang kebutuhannya. Ya, kebutuhan pendampingan itu yang supaya ada rasionalisasi, perimbangan. Yang terakhir Pak Yusra, apa harapannya Pak Yusra terhadap pemerintah desa yang pertama, dan yang kedua harapan Pak Yusra terhadap pendamping desa atau di dalam keputusan menteri tadi dikatakan TPP, tenaga pendamping profesional. Harapan di antara dua kelembagaan ini apa Pak Yusra? Ya, jadi terhadap pemerintah desa dan warga desa kita berharap bersama-sama mendorong peningkatan skala ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian termasuk peningkatan SDM. Dengan demikian nanti secara otomatis dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal atau paling tinggal langsung menjadi desa berkembang. Nah, yang berkembang kita berharap menjadi desa maju. Yang maju bisa kita harapkan menjadi desa mandiri. Nah, yang kedua terhadap pendamping, karena ini pendamping desa bukan pendamping pribadi atau perorangan. Pendamping desa ini adalah pendamping wilayah. Makanya ada pembagian wilayah. Jadi kalau di tingkat nasional itu saya sudah bagi habis untuk PIC setiap provinsi. Jadi provinsi Jawa Timur siapa, provinsi Jawa Barat siapa. Begitu juga di tingkat provinsi, ada yang mengampu setiap kabupaten. Seterusnya sampai ke PD atau di kecamatan, setiap yang di kecamatan misalnya ada 2, maka siapa di desa ini, siapa PLD ini yang diampu. Nah, ini harapannya ke depan bahwa memang pendamping desa ini tidak sama dengan pendamping yang lain, karena dia pendamping wilayah dan bukan pendamping perorangan yang mendampingi seseorang. Nah, saya kira ke depan terus kita pertahankan dan sangat dibutuhkan pendamping, karena bukan pendamping warga. Ketika warga itu sudah tidak lagi miskin, sudah selesai tugasnya, tapi ini mendampingi seluruh yang bersentuhan dengan aspek pembangunan dan pemberdayaan di desa itu sendiri. Meskipun desa itu sudah menjadi desa mandiri, masih sangat membutuhkan pendampingan.
Nah, ini harapan kita ke depan sehingga eksistensi pendamping desa ini kita harapkan tetap ada sepanjang desa itu dan undang-undang desa itu juga masih ada. Begitu. Karena memang pendamping desa ini dijamin oleh Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Ya. Ada yang menarik yang terakhir Pak Yusra, yaitu soal honor dan operasional Pak Yusra. Ada teriakan mungkin dari teman-teman PLD, tapi sebenarnya tidak hanya PLD kok Pak Yusra, itu mungkin TA juga iya Pak Yusra. Ada isu yang mengatakan bahwa operasional PLD ini akan bertambah gitu, entah tahun berapa gitu. Karena memang saya saksi hidup sendiri Pak Yusra, ada pendamping itu yang sampai harus pulang dini hari sampai jam 2, jam 3 malam untuk mendampingi pada waktu musyawarah desa, mengawal pelaporan teman-teman desa gitu. Ada yang sampai tidur di balai desa juga. Betul sekali. Kan ada pemerintah desa itu yang sangat dekat dengan pendampingnya sampai mengatakan, Mas ini bukan pendamping desa, tapi pendamping balai desa. Ini apakah benar akan ada kenaikan honor atau bagaimana itu? Iya, dari sejak tahun 2019 memang terakhir kita mengusulkan yang namanya SBML, standar biaya masukan lainnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan khusus PLD ya, pendamping lokal desa, dan belum ada kenaikan sampai tahun 2022 ini. Makanya Gus Menteri memerintahkan kepada kami untuk segera mengawal usulan tentang SBM ke Kementerian Keuangan. Nah, kenapa? Karena memang ukurannya kita bisa melihat langsung di DRP. DRP itu Daily Report atau laporan harian yang mencatatkan seluruh aktivitas pendamping desa. Day to day begitu Pak? Iya, jadi laporan harian itu mencatatkan aktivitas pendamping desa 8 jam per hari. 8 jam per hari. 140 jam per bulan minimal. Nah, ini bisa dilihat. Jadi secara kuantitatif 70% itu kelihatan. 30% secara kualitatif itu juga kelihatan di DRP. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih yang dikerjakan oleh pendampingnya, banyak. Silakan aja dilihat faktanya di laporan harian mereka yang melalui aplikasi DRP, dan itu secara nasional kelihatan. Nah, ini harapan kita karena memang honor PLD ini sangat rendah, ada yang sampai 2 juta per bulan, dan mereka ini harus mengampu sampai 4 desa, 5 desa, ada yang 6 desa. Maka kemudian kita usulkan kenaikannya tentu disesuaikan dengan kemampuan APBN yang ada. Tapi hanya PLD Pak Yusra? Iya, sementara ini PLD dulu. Sementara ini PLD teman-teman. Iya. Jadi untuk yang lain desa dan TA masih ada harapan. Iya. Meskipun kayaknya jauh. Iya. Jadi PLD dulu, mudah-mudahan ini akan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Karena itu kita berharap, karena Menteri Desa sudah mengajukan permohonan tentang kenaikan standar biaya masukan, khususnya kenaikan honor pendamping lokal desa, khususnya yang jumlahnya ada 18.000 orang. 18.000 seluruh Indonesia. Ya. Closing statement terakhir Pak Yusra, wabil khusus untuk Jawa Timur ini apa motivasinya? Closing terakhir Pak Yusra. Ya, harapan saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa seluruh pendamping desa di seluruh Indonesia yang kita sebut dengan tenaga pendamping profesional, terus bisa bekerja sama dengan warga desa, mendampingi dana desa, dan tidak hanya mendampingi dana desa, tapi bagaimana kemudian melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan supaya masyarakat kita semakin meningkat kapasitasnya, semakin bisa memahami aturan-aturan yang berlaku, sehingga dengan demikian pemanfaatan dan penyaluran dana desa ini segera bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Ya, kita mulai dari Jawa Timur lah, kira-kira begitu. Karena saya buka puasa bersama ini pertamanya di Jawa Timur. Waduh, istimewa ini Jawa Timur. Iya, istimewa itu artinya karena memang Jawa Timur ini paling banyak pendamping.
karena penduduknya paling banyak. Nah, kebetulan memang saya sedang menuju ke Indonesia Timur, jadi mampir dulu ke sini. Besok pagi saya menuju Sulawesi Selatan. Mau transit dulu? Ya, baru balik Jakarta. Terima kasih Pak Yusra atas makasih. waktunya. Perlu diketahui teman-teman, dari berbagai kesibukannya Pak Yusra ini tadi memang kita culik secara khusus. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih nih. Sudah diterima, sudah diberikan suguhan buka puasa bersama teman-teman pendamping di kantor pendamping desa Jawa Timur bersama Korpor dan seluruh TA dan teman-teman PLT yang sempat hadir. Saya menyampaikan terima kasih. Terus semangat bekerja, pantang mundur karena ini tugas berat tapi sangat mulia. Nah, saya selalu memesankan bahwa kita menganggap tugas ini menjadi bagian dari tempat kita beribadah, supaya kalau ada keikhlasan berarti ada nilai ibadah di dalamnya. Amin. Amin. Sebagaimana pernyataannya Pak Ari, Pak Korpor, bahwa pendamping desa itu adalah persis seperti misi kenabian. Semakin kita mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk mencurahkan kemandirian desa, untuk mencurahkan agar ekonomi yang ada di desa itu benar-benar menjadi mandiri, pasti kita akan dapatkan berkah sebagaimana pernyataannya Pak Yusra tadi. Mungkin sekilas itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Ngopi Desa dan juga share ke teman-teman agar kemudian channel ini benar-benar bisa menjadi bermanfaat bagi kita, masyarakat, dan khususnya negara ini agar benar-benar berdaya dan mandiri secara ekonomi. Ngopi Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.